kita masuk dalam pujian penyembahan kita mau yel-yel dulu biar kita lebih semangat untuk memuji nama Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau yel-yel ya. Laskar Kristus siap. Lagi Laskar Kristus siap. Oke, yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mengangkat pujian. Dengan apa ku balas Tuhan segala kebaikan-Mu di hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kau Allah yang setia Tuhan, Kau Bapa yang kekal dalam hidup kami. Amin. Haleluya. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan.
Tuhan buat pagi hari ini, buat kebaikan Tuhan di hidup kami. Kami gak bisa balas dengan apa-apa Tuhan selain pujian kami yang boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu pagi hari ini, Tuhan kami percaya Tuhan Kau hadir di rumah kami masing-masing, Kau hadir di tengah-tengah kehidupan kami, Engkau mengurapi kami, Engkau memberkati setiap pujian yang kami naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami membawa hati kami, hidup kami hanya bagi nama Yesus Tuhan kami. Di dalam nama Yesus kami akan mulai sekolah minggu ini. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri adik-adik. Saya yakin dan percaya, kakak semua yakin dan percaya bahwa kita semua bersuka cita karena Tuhan Yesus baik. Amin. Yuk kita mau angkat pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Doa tiap hari,
rajin berdoa dan rajin baca Alkitabnya. Ya, sebelum kita mau dengar firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau beri yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri, tetap bangkit berdiri, supaya kita boleh memberikan yang persembahan yang terbaik hanya bagi Yesus Tuhan kita. Engkaulah perisai. Amin Tuhan. Engkaulah perisai kami Tuhan. Apapun keadaan kami percaya Engkau tetap Yesus yang ada di pihak kami. Amin. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Bapa, kami sudah Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan puji-pujian kami Tuhan yang kami naikkan ini Tuhan dapat menjadi dupa yang berbau harum Tuhan, yang dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan mendengarkan Tuhan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau urapi guru sekolah minggu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Juga Bapa Kau lawat kami Bapa supaya kami dapat mendengarkan Tuhan kebenaran firman-Mu itu dan kami tanamkan Tuhan di dalam hati kami dan kami jalankan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa.
Terima kasih Bapa yang baik, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, bersama Kak Ellen kita mau mendengarkan firman. Nah, adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Kalau sudah siap, katakan yes. Yes. Nah, adik-adik, kakak punya benda nih. Nah, ini apa ya adik-adik ya? Menurut adik-adik pernah lihat nggak sih benda ini, alat musik ini? Kalau di sekolah minggu secara langsung atau sekolah minggu online adik-adik pasti ada alat musik ini. Yang tahu namanya alat musik ini apa? Ada yang tahu? Ya, gitar adik-adik. Nah, gitar ini banyak digunakan pada orang zaman sekarang. Tapi adik-adik, pada zaman dahulu ada yang menggunakan alat musik yang sama seperti gitar. Dia bunyinya sama tapi lebih nyaring. Nah, adik-adik ada salah satu tokoh Alkitab yang terkenal yang dia itu suka bermain musik, dia suka bernyanyi, dia suka memuji Tuhan. Nah, dia adalah salah satu tokoh Alkitab yang seorang anak muda yang terkenal. Pasti adik-adik tahu karena dia adalah tokoh Alkitab yang pemberani adik-adik. Coba adik-adik ingat lagi cerita firman Tuhan sebelum-sebelumnya pada sekolah minggu tahun lalu mungkin atau sekolah minggu kemarin-kemarin. Nah, itu adalah seorang tokoh Alkitab itu, seorang anak mudanya bernama Daud. Nah, adik-adik, siapa yang nggak tahu Daud? Pasti ada semuanya pada tahu ya adik-adik, karena Daud itu adalah seorang tokoh Alkitab yang terkenal karena dia melawan Goliat. Goliat itu adalah seorang raksasa yang gede adik-adik, dan Daud seorang anak kecil, anak muda yang tingginya tuh jauh beda banget loh adik-adik, tapi Daud bisa mengalahkan Goliat. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan tentang Daud terletak di 1 Samuel pasal 16 sampai 2 Samuel. Nah, kalau adik-adik lihat, kalau adik-adik baca, di situ banyak banget kisah Daud dari awal mula Daud bersama dengan keluarganya menjadi seorang gembala domba adik-adik, karena dulu itu Daud menggembalakan domba karena dia disuruh oleh seorang bapaknya adik-adik. Bapaknya Daud itu bernama Isai. Nah, Daud ini 8 bersaudara adik-adik. Nah, dan Daud adalah anak yang paling kecil di keluarganya atau anak yang paling bungsu. Siapa di sini yang anak bungsu? Anak yang paling kecil di keluarganya. Pasti ada ya adik-adik, anak kalian anak bungsu, termasuk kakak juga di keluarga kakak adalah anak bungsu. Tapi kakak nggak seberani seperti Daud adik-adik yang bisa melawan Goliat segede itu. Nah, adik-adik, tadi kakak singgung tentang gitar. Nah, gitar itu Daud dahulu bermain alat musik yang sama seperti gitar, yaitu bernama kecapi adik-adik. Nah, kecapi itu nanti setelah ini kita bakalan lihat video. Kalian bakalan tahu gimana bentuk kecapi dan gimana suara kecapi. Nah, sebelum lanjut ke cerita yang lebih dalam, kita bakalan saksikan video berikut ini. Yuk simak baik-baik. Jangan takut domba kecil. Ya. Beranilah. Dia harus melewati aku dulu.
Sudah aman domba kecil. Dengarkan, hai semut Israel. Kirimkan jagoanmu. Kalau dia menang 1 lawan 1, kami dan dewa-dewa kami akan menyerah kepadamu dan Tuhanmu. Kalau hanya kamu, aku bisa mengalahkanmu dengan 1 tangan. Kau pikir akan melawan aku? Maksudku melawan Goliat, raksasa dari Gad. Sujudlah di kakiku, oh Israel. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tuhanmu tak bisa apa-apa. Daud, jangan! Ada apa dengan kalian semua? Mengapa tak ada yang berani melawan? Apa tentara Allah tidak ada yang bisa melawan 1 orang? Apa yang akan kau lakukan, adik kecil? Eliab. Kami tidak membutuhkan dirimu. Pergilah menjaga domba. Hah? Kakak kenapa? Kan aku cuma bertanya. Pergi. Ini bukan untuk anak-anak. Lalu di mana semua pasukan kita? Kenapa mereka lari? Jika tak ada yang mau melawan raksasa itu, biar aku yang melawan. Apa? Daud, kau tidak perlu melakukannya. Aku telah dipilih oleh Allah, dan waktuku telah tiba. Pasukan telah dilumpuhkan. Mereka mengutus orang terkuatnya dan kita utus orang kita. Siapa yang akan memenangkan peperangan ini? Tidak adakah orang kita yang mau melawan prajurit ini? Tuanku, ada yang datang kemari untuk menantang raksasa dari Gad itu. Dia juga seorang raksasa di antara domba-domba. Daud, si bocah gembala. Ini bukan saatnya bergurau. Bawa dia pergi. Tuanku, aku tidak takut pada orang Filistin manapun. Apa yang bisa kau lakukan, anak kecil? Apa yang tak bisa dilakukan anak kecil jika ia bersama Tuhan? Tuanku, Tuhan telah melepaskan aku dari singa dan beruang. Ia memberikanku kekuatan untuk mengalahkan mereka. Dia juga memberikanku kekuatan untuk mengalahkan orang ini. Kamu akan melakukan sendiri. Tidak. Allah bersamaku. Jadilah kehendakmu. Kenapa harus dia? Jangan. Mana mungkin dia bisa menang? Cukup. Ini keputusanku. Besok kamu akan bertemu Goliat di medan perang. Daud, kiranya Tuhan bersamamu. Wow, keren sekali. Kau bisa main? Tadinya. Kenapa berhenti? Mungkin orang tidak suka cara mainku. Kamu main untuk siapa? Orang lain? Aku bermain untuk Dia yang memberikanku kemampuan ini. Aku bermain untuk Tuhan. Seandainya aku bawa gitarku. Terima kasih, Gis. Bagus, indah sekali. Kamu main seperti disentuh oleh Sang Pencipta.
Terima kasih. Kamu juga. Kalau dia memberikan talenta itu, Chris, tentu kamu ingin memuliakannya. Seharusnya. Daud, jika setiap orang tidak yakin kamu menang lawan Goliat, apa yang membuatmu sangat yakin? Dalam hati aku tahu Allah bersamaku. Dia memberi kekuatan saat dibutuhkan. Ya, seperti musik. Jika kamu gunakan kemampuan yang Dia berikan, kamu tak perlu takut untuk bermain. Jadi, jika Tuhan memberimu kemampuan, besarnya raksasa atau penonton tidak jadi masalah kan? Kamu paham sekarang? Nah, adik-adik, gimana videonya? Kalian udah nonton dengan baik kan? Nah, adik-adik, kalau adik-adik lihat, sebelum Daud bermain alat musik kecapi, sebelum dia memuji Tuhan, dia mengalami suatu peperangan yang besar. Dia akan melakukan peperangan yang besar, yaitu melawan seorang Goliat itu, seorang raksasa itu ya adik-adik. Nah, tapi apa yang dilakukan Daud? Apakah Daud khawatir? Coba adik-adik pikirkan, apakah di video tadi Daud khawatir? Tidak, malahan Daud menawarkan diri untuk melawan raksasa tersebut. Nah, adik-adik kalau lihat di videonya juga, adik-adik pasti lihat tuh yang bersama dengan Daud. Ada seorang anak kecil, anak laki-laki, kita sebut saja namanya Budi. Nah, Budi itu mereka memainkan alat musik yang hampir sama kan adik-adik. Budi memainkan alat musik ini kan adik-adik, gitar. Nah, tapi permasalahan seorang Budi itu adalah dia nggak berani adik-adik untuk memainkan alat musiknya sendiri di depan banyak orang karena dia merasa takut, dia merasa nggak mampu, dia takut kalau orang lain mengejeknya adik-adik. Tapi apa kata Daud? Kata Daud, kalau Tuhan sudah memberikan talenta adik-adik, harus kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, setiap hari, setiap saat Daud itu suka memuji Tuhan. Dia kalau misalnya ada waktu nih, Daud lagi menjaga dombanya lagi makan, dia kan nggak kayak kita aja yang zaman sekarang punya HP, punya televisi. Nah, apa yang Daud lakukan? Yaitu Daud memuji Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau ajak kita untuk nyanyi, tapi sekarang nyanyinya itu dalam ekspresi yang cemberut dulu ya adik-adik. Coba ya, kalian tunjukkan ekspresi cemberut sambil menyanyi lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Yuk adik-adik, ikutin ya kakak. 1, 2, 3. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Nah adik-adik, kalau misalnya kita bernyanyi seperti itu, apakah kita hatinya senang? Tidak kan adik-adik? Kalau kita memuji Tuhan, harus memberikan ekspresi yang terbaik. Gimana sih ekspresi yang terbaik? Ekspresi yang terbaik kita harus senyum, kita harus happy, kita harus sukacita. Nah sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk sama-sama menyanyikan lagu ini dengan gerakan dan ekspresi yang senang. Nah adik-adik, kita harus memuji Tuhan dengan ekspresi yang bahagia dan ikutin kakak-kakak yang di belakang gerakannya adik-adik. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Adalah Sukacita. Aku bersyukur
adalah sukacita di hatiku. Apakah adik-adik merasakan sukacita? Lambaikan tanganmu adik-adik. Nah, kalau kita bernyanyi dengan ekspresi seperti itu, dengan gerakan kita, dengan kemampuan yang terbaik kita mau kasih ke Tuhan adik-adik, kita pasti merasakan sukacita ketika memuji nama Tuhan. Nah adik-adik, Daud juga merasakan seperti itu. Kenapa sih Daud suka memuji Tuhan adik-adik? Ada yang tahu? Kenapa Daud suka memuji Tuhan ya? Nah, karena Daud tahu kalau Tuhan mengasihi Daud. Makanya dia mau kasih yang terbaik. Apapun yang Daud bisa. Daud udah dikasih talenta untuk bermain kecapi. Dia udah dikasih suara yang bagus. Makanya Daud mau memuji nama Tuhan. Karena tadi di video itu Daud bilang kalau apapun talenta yang udah diberikan sama Tuhan untuk kita, itu semua untuk memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, kita nggak perlu kayak Daud yang bisa main kecapi, atau mungkin kita nggak perlu untuk bisa main alat musik adik-adik. Tapi kita punya mulut, kita juga nggak perlu punya suara yang bagus kayak artis-artis, penyanyi-penyanyi. Tapi Tuhan udah kasih kita mulut. Seberapa bagus pun suara kita adik-adik, kita tetap harus memuji nama Tuhan. Karena Tuhan gak mandang apapun yang adik-adik punya. Nah, jadi kakak mau ajak adik-adik sekolah minggu untuk rajin sekolah minggu, rajin muji Tuhan. Jadi kalau misalnya lagi ibadah sekolah minggu walaupun secara online adik-adik, tapi kita tetap bisa memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, sekian firman Tuhan pada hari ini. Kita mau tutup dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan Kau sudah memberkati ibadah sekolah minggu kami pada hari ini Bapak. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapak, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat tertanam di hati adik-adik kami ya Bapak, dan berkati adik-adik kami, pendidikan mereka, kedua orang tua mereka juga Tuhan berkati Bapak. Walaupun pendidikan mereka secara online, biarlah Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa pada adik-adik kami Bapak. Terima kasih Tuhan, biarlah juga Tuhan kami mau terus memuji nama-Mu dalam keadaan apapun kehidupan kami Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, kami mau akhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.